kamera na, dan po lang. So, enggak. Taifan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Profesor Dr. Amin Rais, seorang tokoh reformasi Indonesia, pernah mengungkapkan bahwa Islam saat ini, terutama di Indonesia, adalah umat Islam yang paling tertinggal, paling terbodoh, umat Islam yang paling terbelakang jika dibandingkan dengan umat-umat lain yang ada di dunia. Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Muskilatul Fakri wa Kaifa A'lal Jahlil Islam mengungkapkan, Islam saat ini tengah menghadapi masalah besar lagi mendasar, yakni sedang berada dalam kondisi kemiskinan dan kebodohan. Profesor Dr. Nurhalis Bajid pun menegaskan, Islam memiliki ajaran visioner dan revolusioner. Tetapi anehnya, kondisi bangsa Indonesia saat ini betul-betul dicengkram oleh gurita kemiskinan dan kebodohan. Dampaknya, hadirin, kalimat tersebut bukan hanya mengumbar kata tanpa fakta, karena menurut de jure dan de facto kita tertinggal oleh Amerika yang kapitalis, kita terbelakang oleh Cina yang komunis, kita jauh berada di belakang Jepang yang Buddhis Taois. Dampaknya, hadirin, kita hanya akan menjadi sebuah bangsa yang memiliki jiwa pengemis, bermental apatis, berlatak iblis, pikirannya kotor, sifatnya diktator, jiwanya kendor, mentalnya molor, kerjanya hanya melihat goyang gebor dan goyang pargoy. Demikianlah, hadirin, akibat dari rendahnya sumber daya manusia yang berdampak langsung terhadap Indonesia. Melihat kesenjangan tersebut, kami bertiga selaku generasi muda yang mencintai tanah air Indonesia akan menyampaikan syarhil Quran dengan judul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Semoga melalui syarahan ini, hadirin sekalian dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan nyata untuk diterapkan demi membangun bangsa Indonesia menuju jalan yang lebih sejahtera. Sebagai rujukan, mari kita dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Hamba berlindung kepadamu, ya Allah, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di sisimu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Ayat tadi merupakan landasan teologis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun bangsa, yakni melalui peningkatan yang penuh dengan pendidikan yang berbasis dengan keimanan. Menurut Dr. Muhammad Sulaiman Aksari dalam Zubahatut Tafasir Al-Qarib, beliau menjelaskan bahwa barang siapa berkumpul dalam diri seseorang iman dan ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat keimanannya dan kadar ilmu pengetahuannya beberapa derajat. Dengan demikian hadirin, dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka kita harus menciptakan pendidikan yang mampu memperdayakan iman dan ilmu. Maka Allah akan mengangkat derajat keimanannya, karena sehingga nantinya lahirlah sumber daya manusia yang handal dan profesional. Tapi sebaliknya, jika ilmu tidak didasari dengan iman, maka akan lahirlah model manusia yang jahiliyah, yang akidah dan keimanannya sangat lemah, sehingga nantinya hanya akan membuat hancur bangsa dan negara. Selain itu hadirin, akibat dari rendahnya iman dan keyakinan, ilmu pengetahuan pun disalahgunakan. Yang seharusnya digunakan menuju jalan kebaikan, malah digunakan menuju jalan kebiadaban, kezaliman dan kesewenang-wenangan. Bukankah akhir-akhir ini tingkat kejahatan banyak dilakukan oleh orang-orang berpendidikan, berilmu dan berwawasan? Bisa kita lihat hadirin, contoh kecilnya, orang miskin, kalaupun dia mencuri hanya untuk mencari makan sehari-hari. Orang bodoh
kalaupun dia mencuri hanya untuk mencari sesuap nasi. Namun hadirin, jikalau maling-maling berpendidikan mulai beraksi, bersenjatakan pena, memanipulasi data, maka dengan sekejap mata mereka mampu merogoh uang negara dengan jumlah miliaran rupiah. Bukankah saat ini kita dibikin bingung hadirin? Siapa yang sebenarnya maling? Polisi kena, jaksa kena, hakim kena, pengacara kena, bahkan KPK-nya pun ikut kena. Demikianlah hadirin, akibat ilmu tidak diimbangi dengan iman. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau sudah memiliki ilmu pengetahuan? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 105. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga dengan Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan ke hadapan Allah yang mengetahui hal yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepadamu terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dan Maha Agung. Dewan Hakim yang mulia, hadirin dan sahabat syarhil Quran yang dirahmati Allah. Ayat tadi diawali dengan kalimat i'malu, bekerjalah kamu sesuai dengan skill, profesi dan kemampuan masing-masing. Menurut Imam Ali As-Samuni dalam Safwatut Tafasir, beliau menjelaskan bahwa jika kita kaji lebih mendalam ayat tadi, ayat yang diawali dengan kalimat i'malu, istimbatnya i'malu adalah lafaz amar. Kaidah usul fiqh mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah menunjukkan suatu kewajiban. Oleh karena itu, wajib bagi kami bertiga, saudara-saudara sekalian dan seluruh insan yang beriman, untuk selalu bekerja dan berusaha menurut kualitasnya masing-masing. Sejalan dengan ayat tadi, Profesor Dr. Qurai Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, beliau menjelaskan bahwa ada 3 perintah Allah kepada kita. Yang pertama, untuk selalu memiliki mental baja, terus berusaha dan pantang menyerah. Yang kedua, kita harus pandai menggunakan waktu
dengan sebaik-baiknya. Serta yang ketiga, kita sebagai manusia, jikalau ingin bekerja, harus selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hal tersebut hadirin sudah mampu kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka lahirlah insan yang berkualitas yang bisa memajukan sumber daya manusia menuju jalan yang lebih sejahtera. Bukankah sejarah telah membuktikan dengan kualitas yang tinggi lahirlah para pembesar-pembesar bangsa? Bukankah para pembesar-pembesar tersebut mengawali karirnya dengan menjual koran? Tapi bukan menjual korannya yang harus kita ikuti, tapi sikap dan sifatnya yang harus kita teladani. Apabila hal tersebut hadirin sudah mampu kita terapkan, maka sejahteralah Indonesia. Demikian dapat kita simpulkan. Jikalau ingin memajukan sumber daya manusia yang berkualitas, maka kita harus memiliki ilmu yang berbasis pengetahuan dan iman. Apabila pengetahuan dan iman sudah berada dalam diri kita, maka sumber daya manusia akan menuju jalan yang lebih sejahtera. Generasi muda dituntut untuk menjadi generasi yang cerdas, berwawasan luas, berakhlak lugas. Namun yang paling penting adalah generasi yang selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena generasi muda sekarang adalah khalifah di masa depan. Hadirin, sebelum kami tutup syarahan ini, marilah kita dengarkan sebuah lagu yang berjudul Aisyah yang dipopulerkan oleh Nisa Sabian yang kami ubah liriknya. Hidup di era modern ini butuh inovasi dan kreativitas. Dengan modal iman, ilmu, amal yang harus kita miliki, marilah kita tingkatkan sumber daya manusia di negara kita Indonesia tercinta. Marilah berjuang agar Indonesia jaya dan sejahtera. Marilah kita tingkatkan sumber daya manusia di negara kita Indonesia tercinta. Marilah berjuang agar Indonesia jaya dan sejahtera. Sekian dan demikian akhirul kalam, ilal liqa'i ma'as salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.